Ini dia para Aremania supporter Simoedan. Ya kita lihat Baton Rogers ini terkadang sampai jauh ke belakang karena dia tidak menerima bola di depan. Yang kita harapkan bagaimana Ortiza memberikan long pass ke jantung pertahanan, Ismet, kemudian Haris Julianto itu tidak nampak di sini. Ya, Bur, kita masih menantikan kick off babak kedua, Bur. Ya, dan bagian yang baru bergabung, skor 1-1 tadi diciptakan oleh Fateka dari kubu Persija di menit ke-12 dan Franco Gita dari kubu Arema di menit ke-20. Bola untuk Persija tampaknya. Ya. Sudah dilakukan kick off dan bola langsung dikuasai oleh anak-anak Menteng. Hamka Hamzah, Dos Santos, kali bola-bola panjang yang dilepaskan oleh para pemain Persija. Sunar Sulaiman bertarung gigi di garis belakang. Firman Utina, pemain yang sudah pernah ditangani oleh Beni Dolo di klub sebelumnya yaitu Persita Tangerang. Deka, baik sekali Deka, coba melepaskan umpan tapi terpotong. Alex Pulalo mengejar, cari kawan yang bisa diumpan. Butuh Gede, pemain yang sempat mendapat perawatan tadi di babak pertama. Dan menarik untuk membandingkan sosok Iputu Gede di Arema Malang dan Francis Wawengkang, Bung, ya, di kubu Persija, karena keduanya hampir punya peran yang mirip. Yang mirip ya. Tapi kita lihat Francis Wawengkang sampai sekarang dia punya kontribusi terhadap bagaimana striker di depan itu belum kelihatan. Dan saya juga melihat, Bung, sampai dengan saat ini ternyata kedua pelatih belum melakukan perubahan pemain, Bung. Ya, dia melihat bahwa kondisi ini masih bisa karena saya lihat di 20 menit terakhir mungkin akan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Yep. Scrimmage tadi di daerah pertahanan Persija Jakarta. Hero, kita saksikan beberapa kali sejak babak pertama tadi kerjasama 1-2 antara Errol dengan Joe Carlos, Bung, yang diakhiri oleh penetrasi menusuk ke kotak penalti Persija. Hanya kalau ini tidak ada perubahan-perubahan, di mana saya melihat bahwa pertahanan Persija cukup memahami kalau sudah ketemu di sana Errol, Firman Utina, kemudian dengan Roger, ini kelihatannya pasti dia hanya main di sudut sana. Yap. Kalau misalnya dia adakan perubahan, begitu 1-2 langsung dia pindahkan, ini akan berbahaya di sektor kanan lagi. Ya, dan sementara kita saksikan tadi satu pergerakan dari Firman Utina yang diakhiri oleh benturan dengan Hamka Hamzah, namun bukan pelanggaran, sementara cukup luar biasa Hamka Hamzah. Ini yang saya katakan bahwa yang biasanya stopper. Stopper, ini Haris yang belum kelihatan. Yap. Biasanya sering berganti antara Haris Yulianto dengan Hamka Hamzah yang sering naik jauh ke depan, Bung. Tapi sekarang pertanyaan, apakah dia mampu sepanjang babak melakukan? Yap. Karena dari babak pertama belum kelihatan, ini baru kelihatan ini. Gagal lagi tadi satu serangan dari Persija Jakarta, sementara kita saksikan. Ya, Batum Roger tadi dengan Alex Pulalo. Ya, kita berharap cukup supaya sportif sampai dengan saat ini. Saat ini para pemain Persija dari lini tengah maupun belakang memiliki keberanian lebih, Bung, ya, untuk membantu serangan. Itu yang saya katakan tadi, kalau dia tidak lakukan ini akan semakin tertinggal dengan Arema. Ini dia Sergei, nyerang asal Kamerun. Ini kalau lihat Ortiza ini. Ya, sementara kita saksikan dulu gaya seorang Ortiza. Cukup berbahaya
kontrol bagaimana kecerdikan seorang Ortisan Salosa. Brilian sekali, Bung. Ada kesempatan untuk melepaskan tendangan lob tadi dan dilakukan oleh Sajojo, namun sayang sekali upaya dari Ortisan tadi membentur Mister Gawang. Dan itu adalah khas dari Yap. Ortisan Salosa. Lebih kepada saya kira aksi individu seorang Ortisan, Bung. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Begitu terukur, Bung. Setelah mengecoh Alexander Pulalo tadi, Ortisan melepaskan maksud kami tendangan menggantung tadi, namun masih membentur Mister Gawang. Gagal peluang matang dari Persija Jakarta. Lemparan ke dalam, Arema Malang, Ranko Hita kali ini. Ada Alexander Pulalo di sana. Ranko Hita dibayang-bayangi oleh Haris Yulianto. Ya, bicara Haris sebenarnya menarik sekali, Bung, pertemuan Persija dengan Arema Malang, karena Haris adalah putra asli Malang, Bung. Ya, tapi kalau seorang yang profesional, tentunya hal-hal begini tidak boleh. Ya, dan ini adalah Piala Copa, Bur. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 dan kini kembali. Lagi kita saksikan pergerakan dari Sajojo, Bur. Mengamuk saya kira Ortisan, Bung. Ya. Langsung ke depan, Emalu Serge. Serangan balik Arema Malang. Ya, Singo kali ini ngobrak-abrik kandang macan atau pertahanan macan bisa diistilahkan begitu, karena kedua tim masing-masing punya julukan yang cukup serang. Macan Kemayoran dan tim Singo Edan. Errol. Baik sekali pengambilan Errol sampai dengan saat ini, Bung Sam. Kita saksikan Errol. Hamka Hamzah. Kelihatan sekali Yap. keseimbangan agak hilang. Putra asli Makassar yang kabarnya akan dirilik PSM Makassar musim depan. Sementara kita saksikan dulu tendangan sudut. Arema Malang sudah lakukan, Batum di sana. Kali ini kita saksikan cukup sigap Mukti Ali Raja menangkap bola. Padahal ada Emalu Serge di sana. Ya, kita saksikan scrimmage di depan gawang Persija Jakarta. Kali ini tidak mau mengulangi kesalahan Mukti. Sigap dia menangkap bola. Ortisan. Gagal kali ini Ortisan melewati Alex. Inilah Alexander Pulalo. Haris Yulianto. Kita saksikan pemirsa bagaimana akurasi umpan dari para pemain Persija juga sering kali salah, dan sementara kita saksikan cepat sekali Firman Utina. Firman kita saksikan di dalam kotak penalti. Gol! Firman Utina, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Soloran dari tengah lapangan, Bung. Begitu mudah menerobos pertahanan dari Persija Jakarta, Bung. Ya, kita lihat seperti keseimbangan Hamka udah mulai hilang. Ya kan? Sehingga kita lihat dia dengan mudah melewati. Kemudian diburu dari belakang juga tidak ada yang sampai. Dan itu pujian tentu harus dialamatkan kepada Firman. Ya, saya rasa. Dengan keputusannya yang berani untuk menerobos barisan belakang. Di final ini kalau perlu jangan textbook. Ya. Tapi bagaimana seorang pemain bisa berimprovisasi. Kita lihat setelah Hamzah, Ada dia. Ismet pun dilewati. Terakhir bola melalui Mukti Ali Raja. Ya, saya kira ada instruksi tersendiri dari seorang Benidolo ketika memang ada peluang untuk terus membawa bola, harus terus membawa bola. Ya. Karena kita lihat bahwa pemain-pemain Persija dalam hal menjaga orang dia hanya satu kali dia jaga. Kalau bergerak lagi dia sudah tidak ikut lagi. Yap. Sebuah gol yang sangat indah, gol yang juga merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Arema atas Persija Jakarta. Firman Utina tadi yang mencetak gol kedua Arema di menit ke-55. Ada apa dengan Persija secara keseluruhan? Oh, sebentar kita saksikan dulu satu peluang. Deka Dos Santos menggantung tadi, luar biasa.
Wow, kali ini dibayar oleh Iskandar Silas Owe dengan penampilan yang cukup baik tadi. Namun, ya, kita saksikan. Kita saksikan. Umpan crossing Deka. Ya, terlepas bola. Oh. Dianggap handsball, Bung. Roger ini kita akan saksikan. Sudah dilakukan. Dan gol dari Bottom Roger tadi meledakan suasana riuh di Stadion Gelora Bung Karno. Ini adalah gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Dalam tayangan ulang kita lihat dan deras bola meluncur ke gawang dari Arema, dikawal Iskandar Silas. Ini dia Bottom Roger. Benny Dolo tampak kecewa dengan penalti yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan ini yang membuat timnya yang sebelumnya unggul 2-1 jadi terkejar lagi. Panas. Saya kira panas sekali pemirsa. Partai final Kopaji Samsu Indonesia di Stadion Bung Karno ini antara Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang. Kedudukan saat ini 2-2, saling menyusul untuk mencetak gol. Setelah tertinggal 1-2 tadi, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Roger Batum di menit ke-58. Bung, yang menarik adalah keputusan berani dari seorang Jajat Sudrajat, Bung. Ya, Ternyata memang itu adalah handsball dan berakibat tendangan penalti. ya memang kelihatan sekali karena wasit juga berada di sana. Nah, dan secara otomatis dia melihat secara jelas. Dan ini adalah satu keputusan yang sangat bagus. Ya, sayup Anda dengarkan, pemirsa, bagaimana suara dukungan dari ribuan supporter kedua tim, Jackmania Persija dan Arema Malang.
Baik, Mitra Olahraga masih Persija Jakarta berada dengan Arema Malang, kedudukan sementara imbang 2-2. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah ya, wasit Cacat Sudrajat memberikan kartu kuning untuk Alex Pulalo. Kartu kuning kedua yang berarti Alexander Pulalo harus keluar lapangan. Ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan selanjutnya pertandingan ini, Bu? Ya, saya katakan bahwa di babak kedua ini akan terjadi tackling keras ya. Karena para pemain sudah berada dalam satu puncak untuk motivasi bagaimana memenangkan pertandingan. Dan ini kita lihat bahwa dengan 10 pemain ini ya, apalagi di sektor kiri, di mana Ortizan punya daya jelajah yang cukup dominan di sana. Kalau misalnya pemain lain yang ditarik ke sana untuk menutup daerah itu, pasti ada daerah lain lagi yang terbuka. Ya, ini sebuah kerugian saya kira, kerugian yang sangat besar untuk Arema Malang, apalagi di sepanjang babak kedua tadi bagaimana mereka sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Ya, yang saya katakan bahwa kalau Arema sabar dan kemudian dia tenang bagaimana membangun serangan, ya ada peluang untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Tetapi kalau misalnya dia dengan emosinya tanpa terkontrol, ini adalah satu kejadian yang sangat jelas. Ya, ini partai final di mana tenis jadi tidak apa-apa kalau tidak didukung oleh kesiapan mental, saya kira emosi di sini salah satunya. Kami bisa kita sama-sama saksikan saat ini pertandingan terhenti sementara karena kubu Arema Malang tampaknya enggan melanjutkan pertandingan menyusul kartu kuning kedua yang berarti keluarnya Alexander Pulalo. Ini tentu sebuah kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan, Bung Sam ya. Ya. Kita khawatirkan ini akan menjadi anti klimaks sementara kita saksikan sepanjang 45 menit kedua dan hampir di paruh babak kedua pertandingan sebenarnya sangat panas. Bung Sam, dalam hal kejadian mogok main ini berlangsung lama sampai lebih dari 5 menit misalnya, apakah waktu pertandingan akan dipotong bersih atau dihitung dalam injury time, Bung? Saya rasa dari inspektur pertandingan wasit sudah melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti ini. Bahwa pertandingan itu adalah 2 kali 45. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini tentunya itu tidak terhitung dalam satu akumulasi. Ada regulasi yang mengatur, ada batasan waktu misalnya untuk tim yang enggan melanjut ke pertandingan 15 menit misalnya lalu dinyatakan kalah WO gitu. Ya, sementara kita saksikan trio pengadil lapangan Cacat Sudrajat yang didamping oleh Sikisno asisten wasit 1 dan Rizwanda asisten wasit 2 justru tengah menjadi objek bidikan dari para fotografer, Bur. Ya, dan kita juga menyaksikan para pemain Persija masih bersiap di tengah lapangan. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihat langsung gambaran dari kamera, bahwa di tengah tepatnya di meja inspektur pertandingan serta bangku cadangan para pemain Persija tadi berkumpul para juru foto. Dan kita tengah melihat beberapa pemain Arema sudah kembali memasuki lapangan dan sepertinya bersiap melanjutkan pertandingan. Tapi ya, ini yang menarik, Bur. Ya. Pemain Arema kembali memasuki lapangan sementara trio wasit ditarik keluar. Bagaimana, Bung? Anda melihat ini ada upaya penggantian instrumen dari pengadil lapangan? Ini adalah kejadian yang sangat menarik ya di sepak bola kita. Anda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ya, kalau misalnya pergantian satu wasit tengah? Wasit tengah pernah, itu ya, pernah ya. Itu misalnya dia cedera atau di mendapat pressure yang berlebihan ya. Ya, kalau misalnya wasitnya membuat kesalahan, ada komisi yang akan menghukum wasit ini. Tetapi secara sportif kita harus jalankan ini pertandingan, harus bermain sampai di akhir pertandingan. Ya, sementara ada kerumunan di bench Arema Malang, ya saya kira jawaban akan datang dari sana, Bu. Atau ada keputusan-keputusan penting datang dari bench Arema Malang, Bu? Ya, pasti dari kubu Arema ini melihat bahwa keputusan wasit dalam hal memberikan kartu kuning itu adalah hal yang luar biasa. Saudara, partai final Kopaji Samsu Indonesia 2005 ini
mengalami penghentian di babak kedua dalam kedudukan sementara adalah 2 sama antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Benny Dolo memberikan instruksi kepada para pemainnya. Oh, kembali menarik para pemainnya ke pinggir lapangan, Bung Bur. Kita saksikan Benny Dolo. Sepertinya demikian, Firman. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi kini. Ya, saya kira dalam hal ini, Bung, kebesaran hati menjadi tuntutan tersendiri. Dia melakukan briefing tampaknya, Ya, Benny Dolo. seorang pelatih pasti akan memberikan yang terbaik. Memanggil semua pemainnya, ke-10 pemain yang tersisa di lapangan. Dan Ortisan saya Salosa. rasa Kita saksikan, ya inilah Ortisan Salosa tadi yang dijatuhkan oleh Alexander Pulalo. Para pemain Arema Malang kembali memasuki lapangan. Ya, pertandingan kembali akan dilanjutkan, namun sampai dengan saat ini Korps wasit belum memasuki lapangan. Ya, dan Firman, kita lihat wasit kembali sudah memasuki lapangan pertandingan. Persis seperti yang diduga oleh Bung Syambur. Ya, Tampaknya ketiga perangkat pengadil lapangan ini diberikan briefing dulu, Bung, di kamar Ya. ganti mungkin. Dan saya lihat juga Benny memanggil pemainnya untuk bagaimana bermain Ya. dengan 10 pemain. Baik pemirsa, kita nantikan sisa pertandingan babak kedua. Dalam kedudukan imbang 2-2, Persija Jakarta yang mengenakan kostum oranye berhadapan dengan Arema Malang yang mengenakan kostum biru-biru. Sementara kita saksikan satu tekanan tadi di daerah pertahanan Arema. Kembali bola dikuasai oleh Persija Jakarta. bola dibuang karena ada salah seorang pemain yang terjatuh dalam kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti dari Malang. Bola meninggalkan lapangan tadi karena membentur Firman Utina. Lemparan ke dalam Persija Jakarta, Ortisan lagi. Dua pemain Arema menghadang. Cukup berbahaya, kita saksikan. Oh, ya, pelanggaran Aris Sidarto terhadap Franco Hita. Kartu kuning. Oh, luar biasa menarik sekali, Bung. Kali ini Jajat Sudrajat mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Aris Indarto, kapten kesebelasan Persija. Yang berarti Aris harus keluar lapangan sehingga kedudukan kembali imbang bukan hanya dalam skor tapi juga jumlah pemain, Bung. Ya, Menjadi 10-10, Bur. Ya, dan bola tengah dihadapi kembali oleh para pemain Arema. Hanya bermain dengan 10 pemain dan ini Persija pun bermain dengan 10 pemain setelah Aris Indarto dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Jo Carlos tadi melepaskan umpan. Tendangan bebas namun gagal kali ini dimanfaatkan dengan baik. Bung Sam, dengan adanya dikeluarkannya satu pemain dari masing-masing tim, apakah perubahan apa yang mungkin dilakukan oleh pelatih dalam menyikapi 10 pemain untuk tiap timnya di lapangan? ya kita lihat ya bahwa kedua pemain ini, kedua tim ini sudah kehilangan satu pemain. Arema Malang yang Oh, Francis Wengkang. Wow, kita saksikan, Bung. Kali ini justru bukan pelanggaran. Sementara kita saksikan dulu tekanan dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta. Kita Cukup berbahaya. Wow, Firman. Firman Utina nyaris tadi setelah tidak terkawal melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun jauh dari sasaran.
Bung Sam, seperti kita lihat di tayangan ulang, seandainya Firman tidak mengontrol satu kali, tapi langsung menembak bola ke gawang, barangkali hasil berbeda. Sesungguhnya dia ingin lakukan seperti demikian, tapi kita lihat posisi dia dalam hal bagaimana menjemput bola bukan pada timing, sehingga harus kontrol dulu, ya kan? Timing menjemput bolanya yang terlambat. Joe Carlos, gelandang yang seakan tak kehabisan tenaga. Begitu mudahnya lini belakang Persija ditembus lawan, Bung. Anda melihat ini lebih karena penurunan kondisi fisik atau lebih disebabkan oleh konsentrasi yang terganggu? Ya, kita lihat kita lihat bahwa sementara satu sontek tadi kita saksikan tandukan dari Fateka. Luar biasa, Bung. Hanya selang beberapa menit, silih berganti kedua tim berikan ancaman ke gawang lawan masing-masing. Dan memang arahnya permainan jadi semakin terbuka, Bung Sam. ya, karena memang jumlahnya sama ya. Ya, bagaimana Anda melihat kinerja lini belakang dari Persija? Ya, kita lihat bahwa Haris Yulianto kembali ke posisi stopper. Yang tadi jadi jaga orang, dia jadi orang bebas di belakang. Dan juga Firman Utina yang tadinya dominasi lapangan tengah, dia agak bergeser ke sebelah kanan. Karena Alex Pulalo di sana ya untuk mengisi kekosongan. Secara kedudukan masih imbang 2-2. Kita saksikan di kubu Persija Jakarta. Terjadi pergantian pemain tadi. Sebentar kita saksikan dulu. Emalu Serge tadi. Tangan volley kaki kanan. Ada pergantian pemain di kubu Persija, Bung. Di mana Deka Dos Santos ditarik keluar, masuk Agus Suprianto. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain Arema Malang terus melakukan tekanan. Lagi terjadi benturan di lini tengah, kita saksikan. Joe Carlos langsung jauh ke depan yang dituju Emalu Serge. Umpan crossing, kurang baik tadi umpan yang dilepaskan oleh Serge. Menatap partai final ini, Bung Sam, Arema sebenarnya agak sedikit pincang di lini tengah setelah Francis Yonga mengalami cedera lutut, Bung. Namun justru kita saksikan bagaimana mereka mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Persija Jakarta. Seperti yang kita saksikan tadi. Mereka berani mengambil inisiatif pergerakan dan juga melepaskan tendangan-tendangan ke arah gawang. Agus Indra yang dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Arcan Yuri asal Moldova. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Urbain Batum Roger terhadap Joe Carlos. Ya, inilah Batum Roger. Ya, seperti yang berkali-kali Anda katakan, bahkan dia harus menjemput bola ke tengah. Franco Hita. Dan Franco Hita ini kelihatan fisiknya cukup bagus. Cukup mobile sekali pergerakan dari Iya. Franco Hita. Sebentar kita saksikan lagi Firman Utina yang melakukan penetrasi. Firman Utina. Yap. Tidak offside, Bung. Tidak offside. Bur. Ya, kita lihat kembali Firman Utina menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja tadi. Selebrasi para pemain Arema, Bur. Lewat sebuah serangan yang sepertinya terbaca
offside oleh para pemain Persija, tapi ternyata tidak. Jelas-jelas tidak. Bagaimana Bung Sam? Ya inilah yang seperti saya katakan bahwa kalau kondisi kurang bagus itu tidak offside ya? Dia muncul dari belakang. Ya salah. Ya hanya mengharap. Namanya Hamzah, Bung. Ya. Coba menggantung tadi. Namun pergerakan dari Firman Utina hampir bersama dengan bola, Bung. Nah ini karena kebiasaan tadi di mana kita lihat Ari Sindarto adalah posisinya adalah di libero di bagian tengah. Ini dia masih menganggap bahwa masih ada Ari Sindarto di sana. Ya. Dan memang menarik sekali serangan yang dilakukan oleh Arema, Bung, dengan memanfaatkan segala lini dalam Ya. kotak penalti. Membingungkan, Bung, ya, buat pemain belakang. Iya, karena mobilitas pergerakannya cukup dominan ya. Kita lihat Persija dalam hal menjaga lawan. Kalau lawan sudah bergerak 2 kali, dia sudah tidak jaga lagi. Kita Ya, lihat Mas. Singo yang edan itu, Bung. Tertawa lebar kini. Diarak oleh para Aremania di tribun penonton tadi. Secara kurus. Kurniawan Yulianto disiapkan oleh Acan Yuri. Iya. Sementara satu tekanan atau satu peluang untuk Persija Jakarta melalui tendangan bebas dekat sekali dengan garis 16 meter. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan anak-anak Macan Kemayoran. Sudah dilakukan. Oh, garis tadi. Pulang tadi Ismail Sofian. Ya, kita lihat, Bung. Begitu lengkap, punya pergerakan yang bagus Ya. dan tendangan-tendangan bebas yang baik sekali, Bung. Kabanas. Beruntung ada Tunar Sulaiman di sana, Bung. Ya, dan kita lihat pemirsa pergantian pemain di kubu Persija Jakarta. Justru Kabanas yang ditarik keluar, Bung. Dan masuk. Ini Awan Dwi Wiyanto. Sementara tendangan sudut sudah dilakukan. Blok saja tadi oleh Iskandar Silatoe. Praktis Persija saat ini mengandalkan 3 striker di depan. Satu Roger Fateka dan Kurniawan Dwi Wiyanto. Diganggu tadi oleh Kapten Sebastian Putu Gede. Oh, baik sekali Franco Hita. Franco Hita umpan kepada Emalu Serge. 1 lawan 1. Gagal Emalu. Ada Agus Supriyanto di sana yang ditarik ke belakang. Ya. Menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ari Sindarto. Arcan Yuri, pelatih asal Moldova. Tidak ada teman di posisi yang dituju. Persija kali ini menguasai bola. Melebar. Francis Enal, Wengkang. Agus kepada Fateka. Masih ada Claudio Yesus di sana. Dan dalam sisa waktu yang barangkali tidak terlalu banyak, Bung Sam. Tidak banyak yang pilihan yang bisa dilakukan Persija kecuali tampil Iya. all out, Bung. Ortisan. Ke tengah dia kepada Francis Wengkang. Ismet. Pendek saja kepada Kurniawan. Kurniawan gagal, dia memperdayai Claudio Yesus. Hanya melarikan lemparan ke dalam untuk Persija di daerah pertahanan Arema Malang. Persija masih tertinggal 2-3. Sementara pertandingan. Umpan crossing. Oh! Luar biasa. Baik sekali. Kurniawan Dwi Wiyanto. Luar biasa tandukan yang dilakukan oleh Kurniawan tadi. Kembali menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Dalam partai final Copa Jisams Indonesia antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Saat timnya benar-benar butuh gol untuk menyamakan kedudukan, Kurniawan datang menjawabnya, Bung. Ya, kita saksikan. Iya. Kurniawan Dwi Wiyanto, pemain yang lama di bangku cadangkan. Iya. Karena selain penurunan penampilan juga cedera lutut yang dialami, mampu membuat stadion yang kita saksikan dalam tayangan ulang. Tandukan dari Kurniawan tajam sekali. Ya, dia tidak terjaga ya. Ya, Kita lihat bahwa pertahanan Arema agak lengah, ya kan? ya, gol Kurniawan ini bisa membuat tribun utara yang dipenuhi The Jackmania kembali bergetar karena kedudukan kembali imbang 3-3. Ya, kita lihat bahwa Kurniawan ini
memang setelah di bangku cadangkan ini punya motivasi tersendiri untuk bagaimana dia tampil lebih bagus ini. Benar-benar drama final yang melelahkan, menguras emosi juga Ya. bagi Putu Gede tadi, Bung. Dan memang dibutuhkan konsentrasi tinggi Bung, Ya, di saat terakhir seperti ini. Konsentrasi tinggi, kemudian pengaturan emosional. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan permainan Arema selanjutnya setelah Joe Carlos yang kita tahu begitu dominan dengan umpan-umpan yang brilian, Bung, Ya. tarik keluar oleh Benidolo. Saya melihat bahwa mungkin keputusan Benidolo menarik keluar untuk lebih memperkuat pertahanan. Ini kembali Persija bangun serangan lewat Ismet. Coba melewati Errol. Ya, Jainuri masuk Mitra Olahraga menggantikan Joe Carlos. Sementara serangan balik cepat sekali Franco Ita. Masih Franco Ita, sulit sekali dua pemain Persija di sana. Haris Yulianto. Desmond Sofian. Enal bersama dengan Agus Supriyanto yang membantu serangan. Fateka lebar dia kepada Ismet Sofian. Batum balik kepada Ismet. Fateka. Batum Roger. Ya, terlihat begitu sabar para pemain Persija. Mainkan passing pendek, namun kita saksikan sudah mendekati kotak penalti. Fateka. Umpan crossing dari dalam kotak penalti tadi. Masih ada Warsidi. Dihalau. Namun bola jatuh di kaki pemain Persija. Agus Supriyanto langsung. Kembali pergantian pemain dilakukan oleh kubu Arema Malang. Nomor 30 Francis Yonga masuk menggantikan Emilius Serge. Ya, agak dipaksakan saya kira Bung Sam. Dan juga Bur, karena kondisi Emalu ya, maksud kami Francis Yonga yang agak bermasalah dengan Cedera ya. lutut. Warsidi kini mencari temannya di barisan depan. Kuasai oleh Firman Utina. Ada Putu Gede di sana. Perlahan saja. Masuki menit-menit akhir babak kedua. Kedudukan 3-3. Putu Gede kerjasama dengan Yonga. Lihat agak hati-hati tadi. Ya, 3 menit lagi. Bur. 3 menit masa injury time. Diberikan oleh wasit. Oh, cukup berbahaya tadi, tendangan langsung keras tadi Franco Ita dari luar kotak penalti. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Arema di menit-menit terakhir ini. Kali ini kembali Firman Utina. Diintercept saja oleh Hamka tadi. Agus Supriyanto, gelandang bertahan yang sudah 5 musim bersama Persija Jakarta. Sementara kembali, dan Mitra Olahraga kita saksikan wasit Caca Sudrajat sudah menyepuluhi tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Kedudukan imbang 3-3. Dengan demikian pertandingan harus dilanjutkan dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca, inilah Kurniawan Yulianto yang menyelamatkan Ya. Persija Jakarta dari kekalahan yang memalukan, Bung. Karena tandukan Kurniawan tadi membuat kedudukan menjadi imbang 3-3 setelah Persija sebelumnya tertinggal Ya. 3-2. Kami lihat cukup jeli Kurniawan bahwa pemain yang baru masuk ini dan memanfaatkan bagaimana kelemahan-kelemahan daripada Arema sehingga bola-bola yang tampil dari samping kiri kanan dia mampu memanfaatkan. Oke. Dan kelemahan daripada Arema juga. Ya, dan kembali pemirsa kita menuju ke Stadion Gelora Bung Karno menyaksikan babak perpanjangan waktu yang pertama antara Persija Jakarta melawan Arema Malang, di mana hingga 90 menit pertandingan skor tetap 3 sama antara kedua kesebelasan. Jika dari sisi strategi Bung, dengan 10 pemain di mana Arema sudah kehilangan 1 orang pemain belakang, demikian juga dengan Persija, maka komposisinya harus seperti apa Bung? Peran-peran apa Ya, saja yang harus kita lihat dikurangi? bahwa
dengan keluarnya Alex Pulalo, kemudian Firman Utina digeser di kanan. Tetapi kita lihat Firman Utina juga bisa bertindak sebagai gelandang. Dan dia bahkan dari second line muncul dari belakang. Sama juga dengan, tapi dari Agus Indarto kita lihat bahwa Haris Yulianto ini bergeser ke lapangan tengah. Untuk bagaimana bertindak sebagai libero. Sehingga di sisi kanan daripada Haris ini cukup berbahaya di sini. Baik. Apalagi si Ortizan biasa terlalu jauh ke depan. Baik, Bung Sam, dan kita segera gabung lihat pertandingan. Ini dia Ismet Sofyan, gelandang kanan dari Persija. Batom Roger masih milik klub dia. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Errol FX Iba. Buang jauh ke depan. Haris Yulianto. Hampir saja umpannya diserobot. Sebuah umpan yang sekali lagi barangkali Sangat tanggung ya. Ya, barangkali karena faktor kelelahan juga. Ya. Terpincang-pincang dia dan Kelihatan cukup parah ini. ya setelah benturan tadi dengan Janudi. Masih ada satu pemain lagi yang dipersiapkan untuk masuk, yaitu Dedi Sutrisno. Ini pemain muda, Bur. Ya, Ya, kita saksikan di big screen, Bung. Bagaimana profil singkat dari seorang Dedi Sutrisno. Pemain yang tadi baru saja masuki lapangan. gantikan Ortisan Solosa yang ditandu keluar. Dan ini juga kesempatan buat pemain-pemain muda bisa muncul ya. Ya, saya kira juga menjadi satu keuntungan tersendiri, saya kira. Ya. Di tengah stamina yang terkuras, ada darah baru masuk. Kemudian pemain juga ini sebagai penunjang, dia bisa juga mendapatkan pengalaman bermain di final. Kita saksikan bisa ekspresi seorang Beni Dolo. Serius sekali, Bur. Ya. Sayang belum terlihat wajah Arkan Yuri seperti apa kira-kira. Ini dia serangan kembali oleh Arema dengan sisa tenaga. Oh, baik sekali Firman Utina. Firman Utina. Luar biasa. Benar-benar menjadi seorang bintang Firman Utina, Bung. Pada Punya partai inisiatif final yang Copa. sangat bagus Yap. ya. Hat-trick, Bung. Hat-trick benar. Ya, inilah ekspresi dari Aremania menyambut gol dari Firman Utina di perpanjangan waktu pertama atau 15 menit pertama. Mendapat pelukan erat sekali dari Franco Hita. Ya, karena Franco memang tadi yang memberikan assist. Ya, Umpan terobosan kita saksikan dalam tayangan ulang. dia tuh begitu berani muncul. Dan ini juga tidak lepas dari faktor Kondisi kelelahan fisik yang dialami lini Tapi belakang dari yang kita harus Persija. acungi jempol, Firman Utina punya fisik yang sangat prima. Yap. Dan juga yang Bung Sam maksud dengan inisiatif seperti inilah Inisiatif, ya. sebuah inisiatif. Seorang pemain bintang kalau tidak punya inisiatif, Dan itu ditujukan oleh Firman Utina Ya. bahkan sampai 3 kali dalam pertandingan ini. Hamka. Sisa waktu. Oh. Satu upaya tadi, Pur. Spekulasi di sisa-sisa tenaga. Hamka Hamzah. ya ini Lepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Sunar Sulaiman menguasai bola. Cukup Masih ada berbahaya. peluang untuk Persija, Pur. Franco Hita ditabrak saja tadi. Satu pemain lagi bersiap masuk sepertinya. Martin Tau. Siapakah yang akan menggantikannya? Ini dia Franco Hita yang bertabrakan dengan Haris Yulianto tadi. Sehingga perlu mendapatkan perawatan. Dan Tandu kembali memasuki lapangan.
Apakah Martin Tau yang akan masuk menggantikannya? Oh, Franco Hita, sorry. Franco Hita harus ditanduk keluar, Bung. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bisa terjadi? Paling tidak akhirnya adalah adu penalti. Ya, kita lihat ya bahwa gol-gol yang tercipta ini adalah inisiatif daripada pemain-pemain itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ketinggalan-ketinggalan yang terjadi di babak pertama dan kedua itu selalu bisa disamakan. Nah, disamakan ini karena pemain-pemain yang sudah unggul itu kadang-kala lengah setelah dia sudah unggul dalam skor. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan Arema ini mampu untuk bagaimana mempertahankan. Kita lihat, Bung, hampir tidak bergerak, Bung. Haris Yulianto, Bung. Oh, sementara Hamka Hamzah, kita saksikan 3 pemain menghadang. Hamka Hamzah. Masih ada Kurniawan di sana, namun kita saksikan. Dia sudah punya inisiatif, tapi dia tidak ditunjukkan dengan stamina yang bagus. Saya kira hanya kesalahan sendiri yang membuat mereka Ya. mungkin bisa disamakan kembali oleh Persija, Bung. Iya, benar sekali ya. Sementara kita saksikan begitu luar biasa perjuangan dari Hamka Hamzah. Hamka ya. Seorang Ya. stopper. Kita lihat Haris Yulianto Semua sudah pemain ke depan masuk dalam juga. penalti. Ya, sudah dilakukan tadi. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai Agus Supriyanto tadi. Lemparan ke dalam untuk Persija. Ya, Ini para dia. pemain cadangan Persija, Bur. Ya, wajah-wajah yang sejauh ini masih Ya. muram, Bung. Endo Kartiko dan pemain muda Nur Iksan tadi. Kembali di dalam kotak penalti. 1 peluang Persija Jakarta menekan. Kurniawan Yulianto kembali gagal. Ada Francis Yonga di sana. Serangan balik. Apa yang terjadi? Handsball namanya. Oh, Agaknya Yap. babak perpanjangan waktu yang pertama sudah berakhir, Firman. Jajat Sudrajat kita saksikan. Langsung memberikan instruksi kepada pemain kedua tim untuk bertukar posisi. Hingga ke babak kedua perpanjangan waktu, Firman. Ya, babak kedua perpanjangan waktu sudah dimulai. Persija Jakarta 3, Arema Malang 4. Sementara kembali tekanan. Lihat, Hamka Hamzah. Hamka Hamzah sudah sampai ke depan. Sebuah upaya yang sifatnya sporadis saya kira, Bu. Tapi Karena- memang kita lihat bahwa Arema dalam hal membaca bagaimana lapangan tengah daripada Persija dia cukup memahami. Kalau dijaga lapangan tengahnya, di depan Batau itu tidak akan menerima bola. Persija Jakarta. Gagal lagi di kaki Sunar Sulaiman. Serangan balik melalui Francis Yonga. Kita Ya. saksikan cepat sekali. Cukup berbahaya. Martin Tau. Ini Frans Lionga ini cukup efektif ya. Penggantiannya sangat tepat karena dia mampu melakukan irama permainan di lapangan tengah. Zainuri, pemain yang baru masuk tadi. Dihadapi oleh Batom Roger. Firman Utina pada Zainuri. Cukup berbahaya, lolos dari jebakan offside tadi. Sayang sekali umpannya tidak berhasil disambut. Dia dalam duel selalu menang. Dan kembali tekanan. Errol Efeksiba kali ini. Maksudnya kepada Martin Tau. Bola berhasil dicuri tadi. Pateka. Serangan balik Persija Jakarta. Hamka Hamzah yang dituju. Oh, namun bola lebih tepat mengarah kepada Juk. Claudio Yesus. Berpikir untuk bermain defensif juga bisa berbahaya, Bung, ya, Iya. dalam kondisi seperti ini. Arema Malang. Kita lihat Benny Dolo. Kembali Arema Malang. Bola dimainkan saja oleh para pemain Arema dalam kedudukan unggul tanpa tekanan. Bola menjadi kurang begitu efektif, Bung, ya, di Iya. 15 menit terakhir ini, Bung. Agus Supriyanto tadi. Ismet Sofyan. Umpan crossing, membentur tadi. Tubuh pemain Arema Malang.
Aremania. Ya, sampai dengan saat ini Bur, tidak sia-sia Aremania jauh-jauh datang dari Malang ke Jakarta, Bur. Menurut Karena data timnya supporter unggul. ada 10.000 tiket yang diperuntukkan bagi para pendukung Aremania, dan hingga tadi pagi masih ada 3.000 lagi yang baru berangkat menuju ke Jakarta. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kini menghadapi bola tendangan penjuru. Ada 3, 4, 5 pemain Persija di kotak penalti Arema. Ya, ini satu peluang untuk Persija Jakarta. Berhasil diamankan saja. Datang lagi kepada Ismet. Semakin banyak pemain yang terjatuh di sisa-sisa waktu pertandingan ini. Ram, saya kira bagaimana Bung Sam? Ya, ini adalah salah satu strategi, ya kan, untuk bagaimana mengulur-ulur waktu. Dan di latar belakang kita lihat ada semacam bercanda barangkali. Iya. Ya, Putu Gede dengan Kurniawan tadi. Ya, Sementara Jo Carlos tampaknya harus ditanduk keluar lapangan. Ya, Trik kita Bung Sam, lihat ya, langsung ya. Iman Utina. Hanya trik saja itu ya. Artinya bagaimana mengulur waktu. Dan ini Arema nggak boleh lengah ini. Arkan Yuri. Hamka Hamzah yang sudah berubah posisi. Ini menjadi motor serangan dari Persija. Dan saya kira Bung Sam, ini apa yang dilakukan oleh Hamka Hamzah bukan sesuatu yang baru. Anda ingat di Persik Kediri ketika dia masih memperkuat Persik Kediri, pernah oleh pelatih Jaya Hartono ketika itu ditempatkan sebagai seorang striker. Ya. Dan ini memang tipikal menyerangnya juga cukup Punya besar naluri ya, itu, punya naluri menyerang. Ada Sunar di sana, pendek saja. Putu Gede, kapten kesebelasan, bersama dengan Firman Utina. Sementara ya Firman dengan sengaja harus membuang bola karena rekannya di tengah lapangan, Francis Yonga, ya masih belum mampu bangkit setelah tadi diambil dari belakang oleh salah seorang pemain Persija. Bagaimana Bung? Sudah tidak bergantian? Ya, dan ini pemain adalah lagi. trik juga ini ya kan. Dan saya pikir Leonga ini tidak terlalu parah nih. Cukup keputusan berani nih. Sebuah pelanggaran yang terjadi di sektor yang cukup Berbahaya ya. sepertinya. Masih ada kesempatan bagi Persija. Ya, ini cukup berbahaya. Ini pertahanan Artinya Arema harus terlalu menjadi jauh gol ke belakang ya. Tapi akan terjadi. Umpan terlalu jauh tadi dari pemain Persija, namun kita saksikan Kurniawan. Wow! Baik sekali tadi masuk dari Kurniawan Yulianto, namun Offside. tidak mampu disambut oleh Hamka Hamzah untuk menjadi gol. Ya, cukup berdegup kencang saya kira kubu Arema Offside. Malang, Bu. Meskipun offside. Putu Gede. Claudio Yesus. Ya, sementara kita saksikan kapten sebelasan Arema Putu Gede berbenturan tadi dengan salah seorang pemain Persija Jakarta. Dan
Ya, akhirnya wasit Cacat Sudrajat sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. 4-3 Arema unggul atas Persija Jakarta. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, para pemain Arema langsung diserbu oleh supporter mereka karena ini adalah sukses mereka merebut Dan juara Copa. Ini sejarah, Bu. ya, betul sekali. Dan kemenangan ini juga ditandai dengan jatuhnya kembang api dari atap tribun stadion sisi timur. Dan kebanggaan bagi seorang Benny Dolo karena Ya. kita tahu sebelum menukangi Arema dia juga pernah melatih Firman Utina di Di Persita Persita, ya. Tangerang. Dan ketika dia direkrut Arema menjadi pelatih Arema dan juga membawa Firman Utina sekali. Utina. Dan tidak sia-sia, Bung. Iya. Inilah Firman Utina, pemirsa. Kali lagi akan tercatat dalam sejarah Firman Utina sebagai pemain terbaik pentas Copa Yang pertama. Dengan menenteng kunci kendaraan hadiah untuk pemain terbaik. Yang Kunci juga menarik, yang digambar secara simbolis tentunya. ya, yang juga menarik adalah menurut catatan Firman Utina hingga ke partai final ini tidak mencetak gol bagi Arema di ajang Ya, justru Copa itu Indonesia dilakukan ini. di partai final 3 gol dan langsung mengantar timnya menjadi juara. Luar biasa. Ya, ini momen-momen yang sangat fenomenal, Bur. Ya, betul sekali Firman. Penuh sukacita sepertinya pemandangan dari kubu Arema, dan jika Anda yang menonton di rumah dan tidak sempat menyaksikan suasana di pinggir lapangan, banyak sekali kita temui supporter berbaju biru bercampur dengan supporter berbaju oranye, sama-sama menyaksikan momen penyerahan trofi. Asia Aha. ketika bermain lawan Qatar, dia juga terkena dengan kartu merah. Ya. Setelah beberapa hari lalu, Malang diramaikan oleh pemerintahan tidak sedap karena menjadi sarang sementara teroris Azhari. Dan hari ini Malang juga disebut-sebut, namun di pentas olahraga dengan harum sekali melalui klub Arema, yaitu sebagai juara Copa, Uzam. Iya. Dan ini adalah satu kebanggaan ya. Khususnya masyarakat Malang. Luar biasa, pekik sukacita dari Putu Gede dan teman-teman mengiringi momen pengangkatan trofi juara 1 miliar, Bur. 1 miliar rupiah. Firman, uang pembinaan, oleh-oleh untuk warga Malang seperti itu. Yap. Baik, kembali lagi piala
giliran yang diserahkan oleh Bapak Ahmad Daud selaku Menpora. Dan ini tampaknya trofi piala bergilir. Ya, ini momen-momen kebanggaan Nur dan Bang Syam, pelatih Beni Dolo bersama Adiaks Daud selaku Menteri Pemuda dan Olahraga sama-sama mengangkat bendera piala Copa Cisamsu 2005.